Sobat Kristiani, hari ini Minggu 15 Agustus 2021, Gereja Katolik merayakan dogma Bunda Maria diangkat ke surga. Nah, Sobat Kristiani udah pada tahu belum? Kalau dogma Bunda Maria diangkat ke surga adalah salah satu dari 4 dogma Mariawi yang dimiliki oleh Gereja Katolik. Untuk memperdalam pengetahuan kita tentang hal itu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Dogma adalah keyakinan gereja akan kebenaran iman yang dinyatakan Allah melalui kitab suci dan tradisi suci. Keyakinan ini bersifat mengikat karena diperlukan untuk keselamatan. Sampai sejauh ini, Gereja Katolik mempunyai 4 dogma Mariawi. Di antaranya, Maria Bunda Allah, Bunda Maria tetap perawan, Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, dan Bunda Maria diangkat ke surga. Berkaitan dengan dogma Bunda Maria diangkat ke surga, dogma ini dideklarasikan oleh Paus Pius ke-12 dalam Konstitusi Apostolik Munificentissimus Deus pada tanggal 1 November 1950. Dalam konstitusi apostolik ini, Paus Pius ke-12 menekankan pentingnya peranan Maria dalam sejarah keselamatan. Maria membuka diri dan berpartisipasi terhadap rancangan keselamatan Allah. Maka dari itu, Allah dengan kemahakuasaannya memberikan rahmat kepada Bunda Maria agar nyatalah segala kemurahan hatinya yang dinyatakan kepada diri Bunda Maria. Jika untuk melahirkan Yesus, Bunda Maria disucikan dan dikandung tanpa noda dosa, dan selama hidupnya tidak berdosa, karena tidak seperti manusia lainnya, ia tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa, maka selanjutnya adalah setelah wafatnya. Tuhan tidak akan membiarkan tubuhnya terurai menjadi debu, karena penguraian menjadi debu ini adalah konsekuensi dari dosa manusia. Dogma Maria diangkat ke surga didasari pada keyakinan iman bahwa Maria adalah Bunda Allah. Maka fakta bahwa Kristus mengasihi bundanya Maria dan mempersatukannya di dalam misteri kehidupannya menjadikannya layak sebagai perempuan yang diciptakan tanpa noda dosa dan menjadi perawan yang dipilihnya untuk menjadi ibunya. Sehingga sama seperti dia, Maria menang dengan jaya atas kematian melalui pengangkatannya ke surga. Sebagaimana Kristus telah menang atas dosa dan maut melalui kebangkitan dan kenaikannya ke surga. Jadi sebenarnya dogma Bunda Maria diangkat ke surga dan juga dogma-dogma Mariawi lainnya mengarahkan kita kepada Kristus. Dengan demikian, titik sentral dari dogma-dogma Mariawi bukanlah pada diri Maria sendiri, melainkan kepada diri Yesus Kristus putranya. Bukan Maria sentrisme, melainkan Kristosentrisme. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah sebagaimana yang disimpulkan dari kitab suci dan yang sudah diajarkan oleh bapak-bapak gereja, bahwa Maria adalah Hawa yang baru. Sebab karena kesalahan satu orang, maka umat manusia jatuh ke dalam dosa. Sedangkan karena ketaatan satu orang, umat manusia dibenarkan. Maka sebagaimana Hawa dahulu mengambil bagian dalam ketidaktaatan Adam, demikian pula Maria sebagai Hawa yang baru mengambil bagian dalam ketaatan Kristus sebagai Adam yang baru. Dengan ketidaktaatannya, Hawa yang pertama membawa kematian bagi umat manusia. Sedangkan Bunda Maria dengan ketaatannya membawa hidup bagi umat manusia, karena ia mengandung Sang Hidup yang menebus dan memberikan kehidupan kekal kepada manusia. Maria secara istimewa menyatu dan bekerja sama dengan Kristus, tidak saja dengan melahirkannya, tetapi juga dalam fase-fase penting dalam kehidupan selanjutnya.
seperti saat ia dipersembahkan ke bait Allah, saat mujizatnya yang pertama, saat ia disalibkan, saat kenaikannya ke surga, dan saat Pentakosta. Maka, jika kasih Adam kepada Hawa memimpinnya kepada dosa, kasih Kristus kepada Bunda Maria memimpinnya untuk mengambil bagian di dalam pertentangannya melawan iblis dan kepada hasil akhirnya, yaitu kemenangan total di dalam tubuh dan jiwa atas dosa dan maut. Apakah dogma Maria diangkat ke surga ini hanya sekedar kiasan? Dogma Maria diangkat ke surga dinyatakan sebagai kebenaran ilahi yang diwahyukan Tuhan. Sehingga artinya, hal Maria diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya merupakan suatu kebenaran yang objektif, benar-benar terjadi demikian, dan bukan hanya sekedar kiasan. Namun demikian, kebenaran akan pengangkatan Bunda Maria ke surga ini juga mempunyai arti yang lebih luas bagi umat beriman, yaitu sebagai pengharapan bahwa suatu saat nanti di akhir zaman, kita pun, tubuh dan jiwa kita akan diangkat oleh Tuhan masuk dalam kerajaan surga seperti halnya Bunda Maria. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan singkat dari Pastor Paroki Santo Fransiskus Asisi Padang Baru tentang dogma Bunda Maria diangkat ke surga. Sobat Kristiani yang terkasih, selamat jumpa dalam pendalaman iman kita pada kesempatan ini. Dalam rangka merayakan tanggal 15 Agustus, yaitu Bunda Maria diangkat ke surga, saya diminta untuk menceritakan sedikit tentang makna peristiwa yang dirayakan diimani oleh Gereja Katolik. Saya mau mengatakan bahwa dalam peristiwa ini kita merayakan puncak pemberian Allah bagi manusia. Dalam diri Bunda Maria, kita akan mencapai kemuliaan Kristus itu sendiri yang Kristus sendiri berikan kepada bundanya. Jadi Maria diangkat ke surga dalam kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun rupanya Bunda Maria tidak begitu senang tinggal saja di surga. Tetapi rupanya dia senang datang terus-menerus mengunjungi umatnya. Barangkali Sobat Kristiani yang terkasih tahu tentang peristiwa yang terjadi di negara asal saya, yaitu Meksiko. Di sana, pada tahun 1542, Bunda Maria datang mengunjungi umatnya yang baru saja 20 tahun sebelumnya dimulai dengan kehadiran Gereja Katolik di sana. Pada saat itu, orang pribumi di negara itu sedang mengalami satu penjajakan yang besar, yang dahsyat, sehingga mereka tidak ada lagi semangat untuk hidup. Pada saat itu, Bunda Maria datang untuk mengunjungi umatnya. Dia memperkenalkan diri sebagai Bunda yang datang ingin hadir di tengah umatnya untuk mendengar keluhan, tangisan, penderitaan mereka. Dan untuk itu, Bunda Maria memilih seorang Indian, seorang pribumi, namanya Juan Diego, dan disuruh pergi beritahu kepada Bapak Uskup bahwa dia memerlukan satu tempat untuk menunjukkan belas kasihan Allah. Rasa Bunda Maria itu sebagai Bunda bagi segala bangsa, khusus di tempat itu. Orang Indian itu namanya begitu karena disangka bahwa mereka adalah orang Indian, tetapi sebenarnya adalah orang pribumi benua Amerika yang baru saja ditemukan. Juan Diego merasa kecil, tidak terpelajar, orang pribumi yang tidak berarti dalam wewenang gereja. Maka dia bilang kepada Bunda Maria, janganlah saya Bunda, pilihlah orang lain. Saya tidak berarti apa-apa, orang tidak akan percaya kepada saya. Tetapi Bunda Maria menjawab, tidak, kamulah yang harus pergi. Kamulah yang kupilih untuk tujuan ini yang sangat baik. Akhirnya Juan Diego terima, dan dia mencoba berkali-kali untuk mendekati Bapak Uskup, ditolak. Akhirnya Bapak Uskup meminta satu tanda dari Bunda itu.
Juan Diego pergi mencari dan meminta tanda itu dari Bunda Maria memberikan bunga ros kepadanya. Juan Diego itu membawanya dalam mantolnya, dan apa yang terjadi ketika Juan Diego tiba di sana, ketika membuka mantolnya, bunga-bunga itu jatuh dan dalam mantolnya tercetak gambar yang kalian lihat ini, Bunda Maria dari Guadalupe. Itulah namanya, Bunda Maria dari Guadalupe. Penampilannya ini punya banyak pesan untuk orang pribumi itu, sehingga mereka langsung bisa membaca bahwa hidup mereka punya makna karena apa yang mereka percaya, anuti, iman mereka masih tergambar dalam berbagai simbol yang ada dalam gambar ini. Kalau ada kesempatan, carilah di YouTube Guadalupe, Maria dari Guadalupe. Di situ kalian akan menemukan banyak penjelasan tentang makna gambar ini yang sebenarnya adalah satu kodeks yang mengandung banyak rahasia yang menjelaskan makna dari iman kita Kristiani sekaligus dalam pengharapan untuk orang pribumi di Meksiko pada waktu itu. Dengan peristiwa itu, saya hanya mau menyatakan bahwa Bunda Maria itu tetap hadir dalam sejarah manusia. Bunda Maria datang untuk menunjukkan bahwa apa yang dia alami akhirnya akan menjadi nyata bagi kita semua. Kita semua dipanggil, diikutsertakan dalam kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus Putranya, dalam kebangkitannya. Kita diciptakan untuk hidup bersama Kristus. Hai Sobat Kristiani, saya Malvin. Bagi saya, Maria adalah sosok bunda yang baik, tabah, penyayang, dan mampu menjadi panutan bagi semua ibu, terutama di zaman modern seperti sekarang ini. Dan juga sangat berperan besar dalam saya memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Teristimewa dalam saya berinteraksi dan berjumpa dengan seluruh umat yang berbeda keyakinan dengan saya. Halo Sobat Kristiani, saya Vivi. Menurut saya, Bunda Maria adalah Bunda Allah dan Bunda Gereja. Ia adalah Ibu Yesus, Sang Penyelamat dunia. Bunda Maria merupakan sosok wanita yang sangat hebat, yang patut saya teladani. Karena Bunda Maria adalah Bunda penolong bagi saya, yang selalu mau membantu saya di setiap langkah hidup saya. Dan juga Bunda yang selalu mau mendengarkan setiap keluh kesah saya. Saya selalu diajarkan oleh orang tua saya untuk berdoa rosario. Karena doa rosario adalah doa yang memusatkan diri kita pada keselamatan manusia. Dan juga Bunda Maria adalah Bunda perantara bagi saya untuk memperdalam iman saya akan Kristus. Hai Sobat Kristiani, saya Yera. Maria adalah Bunda umat manusia. Maria bukan hanya Bunda dari Kristus, tetapi juga Bunda dari Allah. Maria adalah Bunda yang beriman. Karena itu, ia memegang teguh imannya walaupun kesedihan melanda hatinya. Bunda Maria juga perempuan yang menembus kegelapan menurut imannya, bukan menurut penglihatannya. Jadi bagi saya, Maria adalah bundaku, Bunda yang diberikan Yesus kepadaku. Bunda Maria juga membantu saya untuk lebih dekat kepada Yesus Putranya. Kasih Bunda Maria yang diberikan kepada kita lebih tinggi daripada kasih seorang ibu yang diberikan kepada anak-anaknya. Bunda Maria juga bagaikan Injil yang hidup, yang siap membantu kita dalam segala hal dan segala situasi. Hai Sobat Kristiani, saya Caroline. Berdoa kepada Bunda Maria mampu mengantarkan saya dalam perjumpaan dengan Yesus Kristus Putranya. Bagi saya, Maria adalah sosok yang tepat yang mampu mengajarkan saya beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan demikian, iman saya pun tidak goyah bila berjumpa dengan umat yang berasal dari agama yang berbeda. Terima kasih. Hai Sobat Kristiani, saya Eriko. Bagi saya, Bunda Maria merupakan sosok gambaran murid yang ideal. Daripadanya saya belajar untuk menjadi seorang Kristiani yang setia untuk mengikuti Yesus.
baik dalam pengalaman suka maupun pengalaman duka. Kehadiran Bunda Maria di dalam kehidupan rohani saya membantu saya untuk mendalami iman saya akan Kristus, sehingga iman saya teguh ketika saya bertemu dengan pemeluk agama lain. Terima kasih. Nah, sekarang Sobat Kristiani udah lebih tahu kan apa itu dogma Bunda Maria diangkat ke surga lewat penjelasan singkat dan sharing dari teman-teman kita tadi. Jadi, siapakah Maria bagimu? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Bye!